barokah beliau-beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, mbah-mbah kita, anak cucu kita, keturunan kita semua diberikan keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum melanjutkan kajian, mari bersama-sama membaca doa ta'alum. Nanti saya yang memulai, panjenengan semua yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita manusia ini dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang paling lengkap alat-alat hidupnya. Bahkan oleh Allah Ta'ala, seluruh makhluk selain manusia itu ditaklukkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah agar semuanya melayani manusia. Semua yang ada di bumi langit ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Lalu manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita lalu berada di dunia ini, sudah dilayani oleh dunia ini, lalu kita tidak berlanjut beribadah kepada Allah, maka itu namanya hidupnya tidak berfungsi. Itulah yang disebut tertutup
artinya terhalang, tidak bisa melanjutkan fungsi hidup kita sendiri. Kalau kita mau merenung, sebenarnya apa yang kita pakai setiap saat ini semuanya sama sekali bukan apa yang kita lakukan. Kalau sampean makan telur, maka sampean tidak perlu bertelur. Yang bertelur ayam, tapi yang makan telurnya sampean. Yang berbuah itu pelem, yang kepanasan, yang kehujanan itu mangga, tapi yang memakan buah mangganya sampean. Sama tidak perlu repot-repot ngodot pelem, tinggal buahnya sampai yang makan. Semuanya begitu. Sama masih tidur relap, Allah sudah mengerahkan matahari untuk menghangatkan hidup sampean. Dan sama sekali sampai sekarang belum ada tarian pulsa matahari, itu nggak ada. Pernah ada tarian urunan solar untuk menghidupkan matahari. Itulah namanya rahmat. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian. Jadi khalaqalakum, Allah menciptakan bumi langit ini bukan untuk Allah, karena Allah nggak butuh. Allah tidak membutuhkan apapun, tapi Allah mempunyai segala sesuatu. Dan itu untuk siapa? Khalaqalakum. Allah menciptakan bumi langit ini lakum, untuk kalian para manusia. Ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di bumi ini semuanya bermanfaat untuk manusia. Karena itu sebenarnya kalau kita memahami hal ini, hidup itu tidak ada yang sulit. Hidup itu tidak ada yang sulit, karena sebenarnya hidup itu tidak pernah hidup, yang ada adalah dihidupkan. Jadi di itu maknanya diberi. Diberi itu artinya tidak sulit, tinggal menerima. Sehingga kalau kita memahami hal ini, maka menjadi sangat-sangat beruntung, menjadi sangat menguntungkan ketika kita beriman. Apa iman itu? Iman itu artinya mengamankan. Mengamankan apa? Ya mengamankan pemberian Allah itu. Mengamankan posisi kehambaan kita, mengamankan keagungan Allah. Jangan sampai Allah yang maha besar itu kita apa istilahnya, tidak kita pedulikan. Bahkan seringkali kita lupakan. Maka iman itu mengamankan garis yang jelas. Yang Tuhan biar menjadi Tuhan, yang bukan Tuhan nggak usah ikut-ikut menjadi Tuhan. Itulah makna bertauhid. Makanya digabung iman tauhid, itu satu rangkaian. Ketika tidak bertauhid, maka menjadi penduaan. Ketika menjadi dua, maka menjadi rusak. Barang itu pecah mesti rusak. Maka untuk selamat harus tauhid, harus satu. Jadi itulah makanya tauhid itu menjadi penyelamat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, perkataan terakhirnya itu la ilaha illallah, maka masuk surga. Di hadis yang lain beliau mengatakan
miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa itu tidak ada? Tidak ada itu ya tidak ada. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang melengkapi dan tidak butuh kelengkapan. Tuhan itu yang memberi dan tidak butuh pemberian. Tuhan itu maha agung, tidak butuh diagungkan. Tetapi keagungan yang dimiliki oleh Allah itu justru menjadi keagungan yang mengagungkannya. Jadi beribadah itu sebenarnya sebuah keagungan, bukan mengagungkan. Beribadah itu artinya diundang oleh Allah untuk menjadi hamba Allah. Bukannya Allah perlu sama menghormati, tetapi sampai yang perlu menghormati kepada Allah. Seandainya sama tidak menghormat pun Allah tetap menjadi Tuhan. Tapi kalau sama tidak mau menghormat kepada Allah, maka sama tidak menjadi hambanya. Maka ibadah adalah satu proses yang paling mudah yang disediakan oleh Allah untuk manusia, agar manusia masuk di dalam hadrah ilahiyah, di dalam nuansa keagungan Allah. Ibaratnya pegawai negeri dapat SK, sehingga SK itulah yang akan menentukan posisi seseorang. Nah, SK bagi manusia adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Manusia itu tidak diperintah apa-apa oleh Allah kecuali supaya liya'budullah, supaya mengabdi. Mengabdi itu memposisikan diri sebagai abdi. Dan abdi itu bukan seperti yang kita bayangkan sebagai pelayan, tapi sebagai apa lengaran, wakil. Jadi abdi itu bukan buruh, tapi abdi itu mewakili. Seperti kalau orang mantu itu ada yang rewang, itu apa namanya? Enggak, yang suguh-suguh itu sinoman. Jadi manusia itu sinomannya Allah, yang punya gawe Allah, yang punya semuanya Allah, tapi yang suguh-suguh manusia. Jadi ada tamu, ada yang menerima tamu, ada yang menyuguhkan jajan untuk tamu. Semua itu hanya suguh-suguh. Yang punya jajan sing duwe gawe, sampai yang punya lengser, yang punya gelas, semuanya sing duwe gawe. Tetapi yang nyata-nyata menyuguhkan sing sinoman. Itulah posisi kehambaan kita. Jadi ada yang tukang suguh ilmu, ulama itu tukang nyuguhno ilmu, ada yang tukang nyuguhno keterampilan, tukang menyuguhkan. Itu semuanya adalah khalifah, wakil Allah di atas bumi. Karena memang bumi ini melayani manusia, manusia mewakili Allah untuk merawat bumi. Ini posisi yang paling luar biasa, sehingga wajar kalau akhirnya di dalam diri manusia itu ada semacam saluran-saluran kepentingan manfaat yang dimiliki oleh makhluk seluruhnya. Kalau di bumi ini ada matahari, maka di dalam diri manusia juga ada mata hati. Kalau di bumi ini ada binatang, maka manusia juga menjadi binatang. Kalau di bumi ini ada air, maka dalam diri manusia juga ada air. Kalau di bumi ini ada udara, maka dalam diri manusia ada udara. Bahkan kalau di dunia ini ada iblis, di dalam diri manusia juga ada iblis.
seluruhnya ada dalam diri manusia, mulai yang kimiawi, bangsane hidrogen, nitrogen dan seterusnya, itu ada dalam diri manusia, ada semua. Sampai secara karakter keperwatakan itu juga lengkap. Jadi manusia itu bisa berwatak binatang, bisa berwatak tumbuh-tumbuhan, bisa berwatak malaikat, bisa berwatak iblis, juga bisa berwatak seperti matahari, bisa berwatak seperti air. Bahkan lebih tinggi lagi, manusia dialiri sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang paling menonjol adalah ilmu dan asma. Jadi di dalam diri manusia itu ada banyak racian. Apa racian, tahu ya? Racian kalau sama nyambel itu ada cabai, ada garam, ada terasi. Dalam diri manusia seperti itu. Maka racian ini harus diracik dengan sempurna. Jangan terlalu kakek lombok, gak enak. Ojo kakek uyah ya ora enak. Jadi manusia itu lek kesetanan jahatnya ya nemen. Kalau kebinatangan kuraguse ya nemen. Kalau terlalu pandai itu juga sombongnya nemen. Kalau jadi harus diracik. Nah, racian inilah yang disebut syariah. Makanya di dalam syariah semuanya ada tatanan itu untuk ngepas racian. Kita nggak bisa mengelak jadi manusia kalau nggak butuh makan, itu nggak bisa. Tapi kalau hidup kita hanya untuk makan, maka itu bukan manusia. Jadi kita harus makan, tapi kita jangan ngurusi makan. Begitu pula kita jangan jadi malaikat, karena kita bukan malaikat. Tapi kita perlu beribadah seperti malaikat. Ojo kemalaikatan. Makanya di dalam syariat Islam tidak ada poso ngebleng, itu nggak ada. Syariat Islam puasa itu ya kalau malam nggak usah puasa, karena memang bukan malaikat kita ini. Maka kita juga perlu menikah karena kita bukan malaikat. Itu. Jadi Rasulullah sendiri menyatakan bahwa nikah itu sunnah karena memang itu racian hidup bagi manusia. Kalau malaikat memang nggak perlu menikah, nggak perlu makan minum, nggak tidur. Tapi kalau manusia itu ya jadi manusia. Maka Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi ada ayat menyebutkan kul innama ana basyarum mithlukum. Saya ini, kata Rasulullah dalam Al-Quran, kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya saya itu ya manusia. Saya ini manusia seperti kalian. Artinya Rasul itu basyar, kita juga basyar, manusia. Artinya kalau Rasulullah bisa, maka kita juga bisa, karena sama-sama manusia. Nah kalau Rasulullah bisa, kamu juga manusia seperti Rasulullah, kok kamu menjadi gak bisa, berarti zaman bukan manusia, kan gitu. Jadi innama ana basyarum mithlukum, mithlu itu persis, saya ini manusia mithlukum seperti kalian semua. Saya juga makan, sampean juga makan, saya juga menikah, sampean juga menikah. Maka kalau saya bisa sholat, sahabat pun bisa sholat, karena sama. Yuha ilayya, artinya saya sudah menerima wahyu. Maknanya karena sama-sama dapat wahyu, saya manusia dapat wahyu, sama juga manusia, mestinya sama juga dapat. Jadi wahyu itu bukan untuk saya sendiri, maksudnya karena saya manusia, sama manusia. Walaupun yang dapat surat untuk narik pajak itu lurah, tapi yang wajib bayar pajak yang semua warga negara, ya toh.
Walaupun yang dapat wahyu itu Rasulullah, tapi isinya wahyu itu juga untuk manusia semua. Yuha ilaya, intinya sama. Semua wahyu mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah isinya sama. Apa? Tauhid. Annama ilahukum ilahun wahid. Itu yang penting. Tuhan itu hanya satu. Karena kalau dua mesti bukan Tuhan. Kalau dua mesti bukan Tuhan. Jadi dua itu maknanya nggak bisa. Ada orang mengangkat meja berdua, maka kedua-duanya itu nggak bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat berdua berarti sendirian, berarti nggak bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat sebelah selatan mesti nggak bisa ngangkat yang sebelah utara. Maka Tuhan itu nggak bisa dua. Kalau ada Tuhan dua, maka nanti ada Tuhan selatan, ada Tuhan utara. Maka Tuhan selatan goblok nggak bisa yang membuat utara, Tuhan utara goblok nggak bisa membuat Tuhan selatan. Berarti podo goblok itu jadi Tuhan. Gitu kan? Maka Tuhan itu harus satu. Itu real, artinya nggak sulit memahami, ini nggak sulit. Makanya setiap kali ada rebutan mesti rusak, apalagi rebutan tentang Tuhan. Nah, itulah yang disebut musyrik. Apa musyrik itu? Melibatkan yang bukan Tuhan dianggap menjadi Tuhan. Sing dudu pangeran dianggap pangeran, mesti kecewa sama. Ora iso mbok arani iso, mesti kecewa. Kamu harapkan dia mencintaimu, tapi dia nggak mau mencintai, mesti kecewa. Ya, itu mbak. Padahal kalau sampean mau melihat, mau merenung, sampean lihat semuanya ini, apa yang sampean lihat ini semuanya itu kesimpulannya adalah tidak. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Jadi tidak, memang semuanya bukan. Kalau toh mengatakan sanggup, mesti nggak sanggup. Semuanya. Yang sama ngomong-ngomongkan bendino itu lo tidak semua. Saya hidup, ngapusi itu. Mungkin sama ya sekarang hidup lah, ya sekarang berarti nanti enggak. Atau kemarin nggak hidup, sekarang hidup. Berarti pernah tidak. Pernah tidak atau akan tidak. Segala sesuatu yang terkena tidak, itu ya tidak. Maka dipangkas semuanya la. Semuanya tidak. Kalau ada yang nyanggupi itu ngapusi, namanya disebut ghurur. Hidup di dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Menipu itu artinya tidak tapi berkata iya. Duitmu, kowe muni yo duitku, ngapusi wong kok dadi duwite bakal pecel. Iya ta? Bojomu ala ora, tinggal mati kono rabineh. Semuanya akan berkata tidak. Bahkan hidupmu pun tidak, karena sampan meyakini mesti mati. Kowe saiki urip, iya, tapi ora ngarep mati ya. Maka sebenarnya tauhid itu penyelamat realitas, bahwa yang tidak katakan tidak, yang iya katakan iya. Satu-satunya yang bisa iya dan sanggup menyanggupi iyanya itu tadi ya hanya Allah. Kalau Allah menyatakan yuhyi wa yumit, saya yang menghidupkan, Allah memang bisa menghidupkan. Saya yang mematikan, Allah yang mematikan, memang bisa. Wong sampean dulu nggak ada apa-apa hidup kok. Sampean kan nggak ada apa-apa, lalu diberi hidup oleh Allah. Yang bisa memberi hanya Allah. Kalau yang memberi ibu ya, wong ibu dhewe mati ra iso nguripi anake. Yang memberi hidup hanya Allah. Yang bukan Allah bukan apa-apa. Dan Allah ini sudah menjadi Tuhan dan nyata-nyata sudah menghidupkan sampean.
Sekarang sampean ini rencana hidup apa sekarang hidup? Sampean ini loh, sekarang ini hidup apa baru akan hidup? Hidup. Sudah ya? Berarti sudah diberi hidup ya? Siapa yang memberi? Allah. Jari sopo? Nah. Ya bukan jari sopo-sopo, realitasnya begitu. Jadi sampean minta saja nggak pernah, minta hidup nggak pernah, tapi sudah diberi hidup. Pernah sama minta hidup? Nggak pernah. Bangsa wis urip melintih uripku, padahal nggak pernah gawe urip. Bangsa wis urip terus ngaku urip. Nah itulah awal kesulitan. Orang melu gawe nggak bisa membuat hidup. Setelah hidup aku hidupku, padahal semuniku itu tadi nggak hidup, mesti sulit. Iya lah. Itulah kunci pertama mengapa tauhid itu surga. Apa surga itu? Surga itu kelengkapan 3 komponen. Surga itu mengumpulkan salah benar. Jadi surga itu benar, tidak salah. Surga itu baik, tidak jelek. Surga itu nyaman, tidak sengsara. Kalau belum 3, belum surga, ada sesuatu salah apa, sesuatu yang benar, sesuatu benar itu ya benar, tapi ada sesuatu yang benar tapi gak enak. Apa? Nyaur utang. Nyaur utang itu bener tapi gak enak. Iya lah itu. Atau ada sesuatu yang enak tapi nggak bener, itu ya nggak surga. Nggak ikut nanem, ikut ngambil buahnya, enak tapi ya nggak enak karena nggak bener ya. Atau baik dan buruk, jadi ada salah benar, ada baik buruk, ada nyaman dan tidak nyaman. Nabi Adam itu dulu masuk surga, lengkap, nyaman semua di surga, robotan haitsu syi'tum. Tapi ketika melakukan kesalahan, memakan buah khuldi, maka surganya menjadi gak enak. Jadi enak itu kalau mengandung kesalahan jadi gak enak. Maka surga itu harus 3, bener, baik, nyaman. Itulah gambaran orang menikah. Sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati. Sebenarnya secara perilaku hidup suami istri itu ya seperti kambing aja. Kambing betina sama kambing jantan kumpul satu kandang beranak pinak. Ya itu ya sebenarnya hina. Tetapi karena di situ ada nilai perintahnya Allah, maka sama-sama kumpul lanang wedok, sing dilakoni wedhus karo sing dilakoni manungsa jauh berbeda. Itulah maka baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Karena di situ mengandung nilai kebenaran, sekaligus mengandung nilai kenyamanan, saling melengkapi, saling memberi, sekaligus ada nilai keindahan. Jadi sitok mesem menjadi indah. Itulah yang digambarkan nilai tauhid itu tadi. Karena yang Tuhan menjadi pemberi, yang hamba menjadi penerima, indah sekali. Yang hamba mengabdi, yang Tuhan diagungkan, maka menjadi indah. Tetapi kalau itu hilang, semuanya menjadi rusak, semuanya menjadi tidak berfungsi. Disinilah maka misi utama daripada Rasulullah SAW diutus adalah wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Sungguh aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat. Rahmat ini sudah sering kali kita dengarkan, tapi terlalu sering sehingga lupa, tidak dipahami secara lebih sempurna. Apa rahmat itu? Rahmat itu yang punya kelengkapan penjagaan dan ketersediaan yang tidak ada habisnya. Maka ibu yang punya organ tubuh yang namanya rahim itu ibu. Jadi rahim itu rahmat. Maka seorang ibu cenderung lebih punya kasih sayang. Apa yang dimaksud kasih sayang itu? Kasih itu memberi, sayang itu menjaga. Semua ibu mesti punya karakter seperti itu. Ibu itu memberi anaknya supaya bertumbuh, sekaligus menjaga anaknya supaya tidak rusak. Dan itu salah satu sifatnya Allah Ar-Rahmanir Rahim. Maka menjadi sangat tidak layak, menjadi sangat tidak pantas kalau ada seorang ibu tidak punya kasih sayang. Rahim itu yang menjaga keselamatan janin di dalam tubuh ibunya. Sekaligus di dalam rahim itulah sang anak menerima semua anugerah dari Allah. Maknanya seorang ibu itu menjadi saluran rahmat Allah di dunia ini. Maka kalau seorang ibu rusak, seluruh dunia akan rusak. Tapi kalau ibu-ibu baik, maka seluruh dunia akan menjadi baik. Karena memang yang menjaga rahmat di atas bumi ini adalah ibu. Ini pentingnya seorang ibu harus ngerti fungsinya sebagai penyalur rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh Allah diberi peluang yang sangat besar. Apapun yang diucapkan ibu menjadi sebuah kenyataan. Maka ibu harus berakhlak yang baik, ngomong sak ngomong sing apik. Itu penting sekali, karena apa yang terucap dari lisan seorang ibu itu mengandung saluran Ar-Rahmanir Rahim. Itu pentingnya. Nah, bagaimana mengelola ini semua? Ya kembali lagi dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan melakukan sunnah Rasul, bagaimana tata cara akhlaknya makan, akhlaknya minum, bagaimana akhlaknya melayani suami, akhlaknya merawat anak, akhlaknya bertetangga. Semuanya itu terekspresi melalui perilaku yang mana dasar dari perilaku itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau toh sampean berbuat baik, bukan sampean yang baik, tapi itu kebaikannya Allah yang disalurkan lewat sampean, sehingga sama tidak perlu undat-undat. Apa ya undat-undat? Bahasa Indonesia ini apa undat-undat? Mengungkit jasa sampean. Orang sama nggak ikut punya jasa, yang punya jasa Allah, sama nggak kehilangan apa-apa. Maka kalau ini dilakukan, itulah ibu sejati. Gak pernah ada ibu kok ungkit-ungkit anaknya, kamu tak susah nih sangang bulan, so aku susah nona sangang bulan, gak perlu. Ya toh, itu ibu sejati. Nah, maka Rasulullah SAW di hadis yang lain menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah hanya untuk liutammima. Liutammima itu cara sekolah ya, menamatkan supaya sampai tamat. Jadi akhlak ini harus tamam. Tamam itu sempurna prosesnya. Makarimal akhlak menjadi akhlak yang mahal. Apa akhlak itu?
Akhlak itu semua yang dilakukan manusia namanya akhlak. Makan, minum, jalan, tidur, bangun, itu semua akhlak. Apa yang jadi perilaku keseharian manusia itu namanya akhlak. Nah, akhlak itu ada hasilnya, ada ibarat orang memasak itu ada matang, dari beras menjadi nasi, dari daging menjadi soto, itu namanya proses berakhlak. Nah, coba kalau kita kembali kepada tadi, bahwa manusia itu tadi saya sebutkan ada karakter kebinatangan. Jadi kalau manusia itu makan minum, itu sebenarnya manusia menjadi binatang. Kalau manusia itu menipu, maka manusia menjadi iblis. Kalau manusia itu sombong, manusia jadi iblis. Tapi kalau manusia itu beribadah, maka dia menjadi malaikat. Kalau manusia itu berilmu, maka dia menjadi khalifatullah. Jadi luar biasa manusia ini. Nah, dari situlah maka perilaku-perilaku itu harus bernilai. Saya beri contoh begini. Nah, kalau kita makan, itu sebenarnya adalah proses alaminya memindahkan makanan dari piring ke mulut, lalu makanan yang di mulut masuk di perut, besok keluar menjadi kotoran. Maknanya hasil yang dilakukan manusia makan itu hanya kotoran, kan nilainya rendah, lebih asalnya mahal, satu piring bisa 10.000, tapi setelah masuk perut manusia keluar menjadi berharga. Itu namanya menurun itu namanya murah itu namanya tidak mulia. Makanya ada istilah logam mulia. Apa itu mulia? Mulia itu mahal. Jadi logam mulia itu logam yang mahal, kecil tapi harganya mahal. Makan minum itu sesuatu yang kecil, hanya menjadi tai, ya toh? Tetapi ketika pakai akhlaknya Rasulullah, ketika mau makan membaca bismillah, nah itulah menjadi mahal. Makan minum yang secara alami itu memproses kotoran, tapi karena diberi akhlaknya Rasulullah bismillah, maka minum itu menjadi ibadah. Itu namanya liutammima makarimal akhlak. Rukuk sujud itu remeh sekali, tapi itu oleh Allah dinilai menjadi surga. Itu mahal. Makarimal akhlak. Nah, semuanya yang dicontohkan Rasulullah itu mesti menambah nilai. Contohnya seperti orang bersedekah. Orang bersedekah itu bukan persoalan berapa yang disedekahkan, tapi bagaimana dia membuktikan bahwa Allah Maha Kaya. Jadi walaupun saya punya uang, itu hanya pengakuan saya. Yang punya uang Allah, maka saya berikan kepada siapapun. Saya tidak takut kehilangan karena masih punya Allah. Itulah yang akhirnya bersedekah menjadi mahal. Jadi semua contoh sunnah Rasul, perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah itu liutammima makarimal akhlak, sehingga sesuatu yang paling hina sekalipun ketika itu diolah dengan cara sunnah Rasul, maka menjadi sesuatu yang mahal. Jadi semua syariah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena itu wahyu dari Allah, maka program pelaksanaan wahyu itu adalah fi'lullah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang perlu kita selalu belajar untuk mengingat bahwa
kita ini hamba Allah, dan hamba itu nggak punya apa-apa. Kalau toh ada yang kelihatan punya, itu hanya sekedar penggembala. Walaupun penggembala itu setiap saat ketemu dengan peduse bendino, tapi gak melu duwe. Walaupun sing ngarit, sing angon, tapi itu yang memiliki tetap yang punya kambing. Penggembala hanya sekedar nunggoni saja. Maka disebut ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini penggembala, menggembala tangan, menggembala kaki, supaya ikut aturannya Allah, menggembala mata, menggembala telinga, supaya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah nanti disebut makarimal akhlak, yang disebut akhlak yang karim, akhlak yang mahal. Di dalam wahyu pertama kali, dalam ayat Al-Quran wahyu pertama kali, Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Makarimal akhlak ini ada akram, satu kosakata yang sama dari kata karim, maknanya mahal. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu maha memberi kemahalan, Allah yang memberi harga mahal. Jadi karena Allah maha kaya, maka kalau membeli segala sesuatu mahal. Orang yang mau memberi harga mahal itu mesti orang kaya. Kalau orang melarat mesti ngenyang ridil, gak barbar. Kalau orang kaya memberi harga mesti mahal. Itu hanya Allah, hanya jengkang-jengking ping papat di joni swarga, itu gak, maha kaya gak berani. Hanya mengatakan la ilaha illallah masuk surga, itu mahal sekali. Maka pintunya adalah ilmu. Bacalah wahai Muhammad, Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa ya? Semua yang diciptakan, mulai dari yang gaib sampai yang zahir, mulai yang kelihatan wadat sampai yang batin, semuanya diciptakan oleh Allah. Yang paling dekat adalah khalaqal insan, manusia diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sangat hina, min 'alaq, dari air mani yang hina. Air mani yang hina seperti itu bisa diolah oleh Allah menjadi makhluk yang mulia. Itu karena apa? Karena ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tapi berikutnya Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang memberi akram, dari air yang sangat hina menjadi makhluk yang begitu mahal. Karena apa? Wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajari dengan ilmu al-qalam, jadi ilmu yang tertulis. Alamal insana malam ya'lam, memberi ilmu kepada manusia apa yang manusia belum tahu. Itulah posisi tertinggi manusia ketika mengurus ilmu, karena ilmu itu sifatnya Allah, sedangkan yang disuruh mencari ilmu adalah manusia. Maka kalau manusia bisa makan, itu hanya menjadi binatang. Kalau manusia hanya bisa sholat, itu namanya jadi malaikat. Kalau manusia itu menipu, itu jadi iblis. Tapi kalau manusia berilmu, maka dia menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah di atas bumi ini. Karena itulah mari kita giatkan hidup kita ini, jangan hanya mengurus fisik, jangan hanya mengurus batin, tapi juga kedua-duanya secara fisik, secara batin kita urus dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya mungkin secara singkat seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup. Cukup Pak. Kita tutup bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Iya kan Nabi itu ya karena saya sholatul mustaqim sholatul ladzina an'amta alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafina ma huwa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min jahil walidain. Allahumma ij'alna wa iyyahum min al-alimin wa min al-amilin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.